Assalamualaikum warahmatullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Andi, apa kabar nih Bu Andi? Alhamdulillah baik, sehat Bu Nur. Bu Nur apa kabarnya Bu Nur? Alhamdulillah, saya juga baik Bu Andi. Bu Andi katanya mau ada yang dibicarakan ya dengan saya. Apa Iya nih Bu nih, Andi yang mau diomongin? iya nih Bu Nur, saya ada yang mau diceritakan ke Bu Nur. Mohon waktunya ya Bu Nur untuk mendengarkan cerita saya. Iya, silakan Bu Andi. Apa nih Nah, yang mau diceritain? jadi gini Bu Nur, saya ingin eh, meningkatkan kemampuan saya dalam mengelola waktu. Oh, jadi sekarang kita mau omongin tentang Bu Andi yang ingin meningkatkan dalam mengelola waktu ya. Betul. Iya. Boleh Bu Andi ceritakan? Eh, jadi saya itu punya kesibukan yang lumayan padat ya Bu Nur. Oh, jadi jadwalnya padat. Jadwalnya Oh, padat Bu Nur. iya. Nah, Oke Bu makanya Andi. mau Kira-kira, diskusi nih tentang Bu Nur sama Bu Nur nih tentang iya. kepadatan saya nih jadwalnya. Jadi jadwal Bu Andi yang padat nih kita mau omongin. Hmm, Kira-kira iya, karena waktu kita pendek nih Bu Andi. Kira-kira Bu Andi pengen dapat apa nih dari percakapan kita hari ini? saya ingin meningkatkan kemampuan saya dalam mengelola waktu Bu. Itu aja. Baik. Apa nih yang bisa kira-kira Bu Andi lakukan supaya Bu Andi bisa meningkatkan pengelolaan waktu? Ibaratnya ini manajemen diri gitu ya. Iya. Jadi kalau boleh saya cerita ya Bu Iya, tentang silakan Bu kegiatan Andi. saya. Jadi mulai pagi itu, start dari pagi tentu kegiatan di rumah nih ya, tentu, disibukkan dengan kegiatan sehari-hari anak sekolah, Iya. menyediakan bekal sekolah, sarapan suami, nah gitu-gitu tuh, Bu. Kemudian habis itu mungkin, habis itu saya lanjut untuk bersiap ke sekolah. Nah sekarang itu yang lagi padat-padatnya nih Bu Nur, yaitu karena saya baru nih, di rumah apa, karena saya baru mendapatkan amanat dari dinas untuk menjadi kepala sekolah juga. Oh, alhamdulillah. Ya alhamdulillah iya dapat promosi, tapi di sisi lain juga bagi saya juga itu sebuah tantangan Oh, untuk gitu mengelola ya. waktu. Nah itu Jadi dia tantangannya salah di satu. mana tuh Bu Andi? Nah, Cerita. jadi tantangannya saya itu sebagai ibu rumah tangga yang pertama, yang kedua sebagai kepala sekolah. Nah, Eh, tantangan yang baru lagi 3 bulan iya, terakhir yaitu CGP. iya. Nah, ini juga dan yang terakhir itu sebagai mahasiswa sudah mendekati Wow. masa akhir ya, masa-masa akhir. Iya, Nah, nah di situ saya merasa kadang bukan kadang tapi hampir sering setiap harinya itu saya sulit untuk membagi waktu saya gitu. Baik di iya, iya, rumah, iya. di sekolah, ataupun bersama pembimbing saya nih, dosen ya. Iya. Terkadang saya ditelepon baru mengiyakan atau membuat jadwal bimbingannya. Nah, seperti itu. Jadi memang lumayan padat. Nah, kadang saya bingung bagaimana menyeimbangkan antara waktu bersama keluarga, bersama kerjaan, dan bersama eh, pembimbing ini, dosen-dosen pembimbing. Nah, itu utamanya Iya. kepala sekolah nih yang kayaknya terlalu menyita waktu ya, apa bukan menyita waktu yang menurut saya kegiatannya jauh lebih padat dibandingkan dengan yang di rumah. Kalau menurut saya kayaknya kebanyakan di sekolah daripada di rumah, seperti itu Bu Nur. Oh, jadi dari semua kesibukan-kesibukan Bu Andi seperti yang Bu Andi tadi ceritakan ya, Mhm, dan juga ada peran Bu Andi di situ yang tidak
bukan hanya satu ya, bukan hanya Nah, sebagai iya, bukan hanya itu. sebagai, pimpinan di satuan pendidikan, tapi Bu Andi juga seorang ibu rumah tangga, lalu Bu Andi juga sebagai Hmm, seorang mahasiswi, sebagai peserta CGP gitu. ya, Jadi, menurut Bu Andi nih, mengelola waktu yang seperti apa sih yang Bu Andi harapkan? saya ingin seimbang Oh, iya antara iya. karir dan Heeh, pekerjaan saya sebagai ibu rumah tangga, seperti itu. iya. Kalau tadi Bu Andi bilang pengen seimbang antara karir dan ibu rumah tangga. Jadi menurut Bu Andi tuh, eee, Bu Andi ingin fokus dan bisa membagi waktu secara berimbang yang ideal menurut Bu Andi itu yang seperti apa? Jadi yang menurut saya seperti apa, jadi saya punya waktu di rumah yang cukup buat anak dan Iya. juga tugas-tugas di sekolah itu juga berjalan dengan baik. Oh, Kegiatan sekolah iya. juga berjalan dengan baik dan CGP dan tugas di kampus juga berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Oh, seperti itu. Seperti itu. Nah, Heeh. gini Bu Andi, kalau sekarang nih misalnya kita levelkan dari 1 sampai 10. Sekarang kira-kira nih posisi Bu Andi berada di level berapa? Nah, sekarang sih saya merasa ini saya agak kurang menyeimbangkan ya. Kayaknya saya terlena di kerjaan dan tugas mahasiswa itu, rumah kurang. Ini saya ada di level 6 deh, Bu Nur. Di level 6 ya. Iya, Dari yang saya dengar dari cerita Bu Andi tadi ya, Bu Andi kepingin mengelola waktu dengan baik, pengen menyeimbangkan antara karir dan keluarga. Tadi betul. Bu Andi bilang ada di level 6. Kira-kira Bu Andi ingin fokus meningkatkannya berada di level berapa? Kalau saya sih inginnya di level 9 atau bahkan mungkin 10 ya. Iya. Sempurna. Lalu bagaimana rencana Bu Andi untuk mencapai level 9 atau 10 tersebut? Nah, rencana saya adalah membuat daftar tugas harian Iya, di kalender saya, iya, lalu memilah tugas-tugas itu mana yang prioritas dan urgensi menurut kepentingannya. Seperti itu, Bu Nur. oke. Lalu dalam bayangan Bu Andi, waktunya kapan nih kira-kira untuk melaksanakan itu semua? Insya Allah secepatnya. Secepatnya ya Bu Andi ya. Iya, karena kegiatan setiap hari ada. Insya Allah secepatnya minggu depan paling tidak, Bu Nur. Saya Oke. lakukan. Ada nggak nih yang dapat membantu Bu Andi dalam menjaga komitmen ini? Yang seperti tadi Bu Andi sudah utarakan. Yang membantu, ya tentunya kalau di rumah yang membantu itu seperti ART. Nah, kemudian alarm yang mengingatkan saya, alarm kalender mengingatkan saya Iya, bahwa hari ini tuh ada kegiatan apa, satu, dua, iya, itu mengingatkan saya, membantu saya untuk jaga-jaga sejam kemudian ada kegiatan apa, 2 jam kemudian ada apa. Kemudian selain itu di rumah juga ada suami sih kadang, "Mama hari ini ada kegiatan apa?" Ada suami yang iya, membackup itu, kegiatan itu juga kadang diingatkan. Nah, iya, kalau di sekolah itu, kadang sehari sebelum atau 2 jam sebelum kegiatan kayak ada sosialisasi atau rapat, itu kadang diingatkan oleh rekan-rekan guru atau tenaga kependidikan, utamanya OPS tuh, sering mengingatkan, "Bu, jam sekian ada sosialisasi di kelas ini. Bu, jam sekian nanti kita rapat ini, ada Zoom ini," gitu, gitu-gitu. Kalau untuk CGP itu biasanya di kalender tuh berdering alarm.
hari ini ada rupol, hari ini ada unggah tugas. Iya. Kalau untuk kuliah itu biasanya situasional aja Bu Nur. Kadang Iya. kalau dosennya tiba-tiba, Bu Andi besok atau jam segini bisa bimbingan nggak, virtual nggak apa-apa, atau luring, Bu Andi pilih mana? Kalau saya sempat, saya luring, tapi kalau tidak ya saya virtual. Gitu aja sih Bu Nur. Oke, Bu Andi, kita udah di ujung sesi nih. Menurut Bu Andi, apa sih yang Bu Andi dapatkan dari sesi ini? Saya sedikit merasa lebih rileks Oke. karena sudah dapat teman ngobrol Iya, tentang kesibukan alhamdulillah. saya, dan saya dapat gambaran gitu apa yang harus saya lakukan ke depannya. Itu Bu Nur. Oke, sip. Oke, kalau gitu kita ketemu lagi minggu depan ya, Bu Andi ya. Saya Siap pengen Bu Nur. denger ceritanya nih, habis yang setelah Bu Andi ceritakan tadi. Ya, makasih banyak ya, Bu Andi. Sampai ketemu minggu depan ya. Assalamualaikum Terima warahmatullahi kasih Bu Nur wabarakatuh. atas waktunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.